Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di mana pada bagian ini, kakak akan menjelaskan cara mudah menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, yaitu dengan cara memperhatikan tanda bilangan. Apa itu tanda bilangan? Tanda bilangan adalah tanda positif atau tanda negatif yang ada di sebelah kiri bilangan. Contoh, di sini kakak ada 3 bilangan, ada positif 5, negatif 8, dan 11. Positif 5, karena di sebelah kiri angka 5 ini adalah positif, berarti sudah jelas ya, tanda bilangannya adalah positif. Kemudian untuk negatif 8 juga sudah jelas ya, tanda di sebelah kiri angkanya adalah negatif, berarti tanda bilangannya adalah negatif. Kemudian 11, karena di sebelah kirinya tidak ada tanda, maka tandanya adalah positif. Jadi, setiap angka atau bilangan yang di sebelah kirinya tidak ada tanda, berarti tandanya positif. Oke, jelas ya? Nah, seperti yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, bahwa untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, sebenarnya kita cukup memperhatikan tanda bilangannya saja. Jadi, jika tanda bilangannya sama, maka bilangannya tinggal dijumlahkan saja. Kemudian tanda hasilnya sama dengan tanda soalnya atau tanda yang sama sebelumnya. Contoh, 5 tambah 7. Ingat, kita perhatikan tanda bilangannya saja ya. 5 di sebelah kirinya tidak ada tanda, berarti bertanda positif. 7 di sebelah kirinya bertanda positif, berarti kedua bilangan ini bertanda positif atau sama. Nah, jika sama, tinggal dijumlahkan saja. 5 ditambah 7 adalah 12. Kemudian tanda hasil itu menyesuaikan dengan tanda soal. Di soalnya kan tadi tandanya sama-sama positif, maka hasilnya pun bertanda positif. Jelas ya? Contoh berikutnya misal negatif 7 dikurang 8. Ingat, kita hanya memperhatikan tanda bilangannya saja. 7 bertanda negatif, 8 juga bertanda negatif. Artinya tandanya sama. Jika tandanya sama, maka angkanya langsung dijumlahkan saja. 7 ditambah 8 itu sama dengan 15. Kemudian tanda hasilnya menyesuaikan dengan tanda soal. Karena tadi soalnya sama-sama negatif, maka hasilnya pun bertanda negatif. Berikutnya, jika bilangan yang dijumlahkan atau yang dikurangkan bertanda beda, maka angka besar dikurang angka kecil. Kemudian tanda hasil menyesuaikan atau sama dengan angka besar. Contoh, 6 dikurang 9. Perhatikan tanda bilangannya ya. 6 di sebelah kirinya tidak ada tanda, berarti bertanda positif. 9 bertanda negatif. Tandanya beda. Berarti angka besar dikurang angka kecil. Antara 6 dan 9, angka yang besar adalah 9, angka yang kecil adalah 6. Berarti 9 dikurang 6, yaitu sama dengan 3. Kemudian tanda hasil sama dengan angka besar. Tadi angka besarnya 9 ya. 9 ini bertanda negatif, maka hasilnya pun juga harus bertanda negatif. Contoh yang lain, misal negatif 11 tambah 13. Perhatikan, 11 memiliki tanda negatif, 13 memiliki tanda positif. Tandanya beda. Berarti angka besar dikurang angka kecil. Jadinya 13 dikurang 11, yaitu sama dengan 2. Kemudian tanda hasil menyesuaikan atau sama dengan angka besar. Angka besarnya adalah 13, tandanya positif, maka hasilnya pun juga bertanda positif. Nah, untuk hasil bertanda positif, tanda positifnya tidak perlu dibuat ya. Lanjut, jika suatu angka atau bilangan memiliki jumlah tanda yang lebih dari 1, maka caranya adalah tanda tersebut disederhanakan terlebih dahulu. Jadi misal suatu angka memiliki tanda positif, kemudian tanda negatif. Nah, ini disederhanakan menjadi negatif. Atau misal suatu angka memiliki tanda negatif, kemudian tanda negatif lagi, nah ini disederhanakan menjadi positif. Jadi ingat saja kalau tandanya beda disederhanakan jadi negatif, kalau tandanya sama disederhanakan jadi positif. Kita langsung contohkan saja, misal negatif 9 dikurang negatif 12. Perhatikan, 9 memiliki tanda negatif, 12 memiliki 2 tanda, yaitu negatif-negatif. Ingat, kalau negatif-negatif disederhanakan menjadi positif. Berarti
9 sekarang bertanda negatif dan 12 sekarang bertanda positif. Tandanya sama atau beda? Beda ya, berarti ikuti aturan ini. Kalau tandanya beda, maka angka besar dikurang angka kecil. 9 dan 12 yang besar adalah 12, berarti 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, tandanya menyesuaikan dengan tanda yang besar, yaitu 12. 12 sekarang bertanda positif, maka tanda hasil pun bertanda positif. Contoh berikutnya, misal negatif 10 ditambah negatif 5. Nah, di sini 5-nya juga memiliki dua tanda ya. Kita sederhanakan, positif negatif itu menjadi negatif. Jadinya negatif 10, negatif 5. Berarti tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka langsung dijumlahkan saja angkanya. 10 ditambah 5 adalah 15. Kemudian tanda hasil menyesuaikan dengan tanda soalnya. Karena tadi sama-sama negatif, maka hasilnya juga bertanda negatif. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang lain. Hitunglah nilai operasi berikut. A, 9 kurang 12 tambah 7. B, 16 dikurang negatif 8 ditambah negatif 6. Perhatikan, di sini masing-masing soal, untuk soal A dan soal B itu sama-sama terdiri dari 3 bilangan ya. Cara mudah mengerjakannya, kita selesaikan 2 bilangan dari kiri dulu ya. Kita mulai dari soal yang A. Ingat, dalam menjumlahkan dan mengurangkan kita perhatikan tanda bilangan. Oke, 9 tandanya positif. 12 tandanya negatif. Berarti tandanya beda. Kalau tanda beda, angka besar yaitu 12 dikurang angka kecil yaitu 9. Berarti sama dengan 3. Kemudian tanda hasil menyesuaikan dengan tanda angka besar. Angka besarnya adalah 12 bertanda negatif, maka hasilnya juga bertanda negatif. Jelas? Ini untuk operasi 9 dikurang 12. Nah, tambah 7-nya kan belum. Baru kita lanjutkan tambah 7. Kita perhatikan tanda bilangannya lagi. 3 bertanda negatif. 7 bertanda positif. Berarti tandanya juga beda. Kalau beda, angka besar yaitu 7 dikurang angka kecil yaitu 3. Berarti 7 kurang 3 adalah 4. Tanda hasilnya menyesuaikan tanda angka besar. Angka besarnya 7 bertanda positif, maka hasil juga bertanda positif. Dan tanda positifnya tidak perlu ditulis. Berikutnya untuk soal yang B, kita selesaikan 2 bilangan dari kiri dulu ya. 16 bertanda positif, 8 tandanya ada 2 nih. Jadi kita sederhanakan dulu. Sama, jadi positif. Berarti 16 bertanda positif, 8 bertanda positif. Tandanya sama, langsung dijumlahkan saja. 16 ditambah 8 adalah 24. Tandanya positif, karena sebelumnya soalnya bertanda positif. Kemudian ditambah negatif 6. Ya. Tambah negatif 6. Ini langsung kita sederhanakan saja ya. 6 ini memiliki 2 tanda, disederhanakan jadi negatif. Berarti di sini kita tulis negatif 6. Lanjut, 24 bertanda positif, 6 bertanda negatif, tandanya beda, berarti angka besar dikurang angka kecil atau 24 dikurang 6, yaitu sama dengan 18. Kemudian tanda menyesuaikan dengan angka besar, angka besarnya 24 bertanda positif, maka 18-nya juga bertanda positif. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Uang jajan Budi sehari adalah Rp10.000. Karena ada keperluan untuk membeli buku tulis, Ibu Budi memberi tambahan sebesar 7.500. Jumlah uang yang dibawa Budi hari itu adalah, nah ini sudah soal penerapan ya. Jadi awalnya Budi diberi uang Rp10.000. Kemudian karena mau membeli buku tulis, akhirnya Ibu Budi memberi tambahan. Tambah berarti ditambah ya, positif ya. Sebesar 7.500. Ya udah, tinggal kita jumlahkan saja ya, karena tandanya sama, 10.000 bertanda positif, 7.500 juga bertanda positif. Jadi hasilnya adalah 17.500. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler, Andi diinstruksikan oleh gurunya untuk maju sejauh 18 langkah. Kemudian mundur 10 langkah, dan kemudian maju lagi 4 langkah.
posisi akhir Andi setelah melakukan gerakan tersebut terhadap posisi awal adalah, untuk soal penerapan seperti ini, ada beberapa kata kunci yang harus diingat. Di antaranya adalah kata maju, kemudian ada kata mundur, ke atas, kebalikannya adalah ke bawah, kemudian ada naik, lalu kata turun, kemudian ada kata ke kanan, dan kebalikannya ada kata ke kiri. Nah, jika ketemu kata kunci seperti ini, maju ke atas, naik ke kanan, berarti nanti bilangan atau angkanya bertanda positif. Sedangkan jika ketemu kata kebalikannya, yaitu mundur ke bawah, turun ke kiri, itu berarti angkanya atau bilangannya bertanda negatif. Nah, kita perhatikan soal ini. Andi diinstruksikan oleh gurunya untuk maju sejauh 18 langkah. Berarti 18-nya bertanda positif. Kemudian mundur 10 langkah, berarti negatif 10. Dan kemudian maju lagi 4 langkah. Maju berarti positif ya, positif 4. Jadi positif 18, negatif 10, positif 4. Nah, untuk di awal tanda positifnya bisa tidak dibuat. Jadi 18, positif 18, negatif 10, positif 4. Kita selesaikan dua bilangan dari kiri dulu. 18, negatif 10. 18 tandanya positif, 10 tandanya negatif, tandanya beda, berarti cari selisih atau dikurang. 18 dikurang 10 adalah 8. Tandanya adalah positif karena angka besarnya bertanda positif. Kemudian ditambah 4. Sama-sama positif ya, berarti tinggal dijumlahkan saja, yaitu positif 12. Positifnya tidak perlu ditulis. Jadi, posisi akhir Andi setelah melakukan gerakan tersebut terhadap posisi awal adalah 12 langkah dari posisi awal. Oke, kita coba soal yang lain. Seekor burung mula-mula terbang 26 meter di atas permukaan tanah. Tiba-tiba, burung tersebut terbang menukik sejauh 15 meter dari tinggi semula. Tinggi burung tersebut dari permukaan tanah setelah menukik adalah... Nah, di sini kata kunci yang kita perhatikan adalah terbang di atas atau ke atas ya. Berarti 26 ini bertanda positif. Jadinya positif 26. Kemudian, tiba-tiba burung tersebut terbang menukik. Menukik ini sama dengan turun ya, sejauh 15 meter. Berarti 15 meter bertanda negatif. Jadinya negatif 15. Pertanyaannya, tinggi burung tersebut dari permukaan tanah setelah menukik adalah tinggal kita operasikan saja. Jadi positif 26, negatif 15, tandanya beda, maka angka besar dikurang angka kecil, yaitu 26 dikurang 15 atau sama dengan 11. Kemudian tanda hasil menyesuaikan dengan tanda angka besar, yaitu 26, yaitu positif, berarti 11 juga bertanda positif. Oke, jadi jawabannya adalah 11 meter dari permukaan tanah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.